Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha, mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2017. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Upaya Kerjasama KKI Warsi dengan Rainforest Connection atau RFCX dalam mencegah penebangan liar oleh komunitas lokal di Nagari Sirukap. Baiklah, pertama sekali saya akan menjelaskan latar belakang mengapa isu ini layak untuk diteliti. Hutan memiliki sangat banyak fungsi bagi kehidupan manusia. Lebih dari sepertiga hutan dunia diklasifikasikan sebagai hutan primer yang telah berkurang lebih dari 40 juta hektar dengan laju 0,4% per tahun selama 10 tahun terakhir akibat penebangan hutan. Penebangan hutan ini telah menjadi permasalahan internasional karena hal tersebut memang sangat banyak memberikan dampak negatif, seperti hilangnya keanekaragaman hayati, banjir, tanah longsor, efek rumah kaca, dan lain-lain. Saat ini, negara-negara yang banyak memanfaatkan hutan sedang mencari langkah baru untuk memperlambat laju deforestasi termasuk Indonesia sendiri. Laju penebangan hutan di Indonesia selama 2013 hingga 2017 berada pada angka 1,47 hektar per tahunnya, di mana penyebab terbesarnya ialah kegiatan manusia. Contohnya pada daerah Sumatera Barat, di mana kondisi hutannya semakin memprihatinkan akibat tingginya tingkat penebangan liar yang menyebabkan tingkat kerusakan hutan sumber mencapai 50% dari luas hutan yang ada. Salah satunya terjadi di Nagari Serukam, Kabupaten Solok. Nagari Serukam, Kabupaten Solo merupakan nagari dengan luas sekitar 133,40 km persegi dan memiliki hutan kurang lebih seluas 1.763 hektar. Hutan Nagari Serukam termasuk dalam hutan lindung Batang Pelangki yang berada di bawah naungan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Solo. Masyarakat Nagari Serukam adalah masyarakat Minangkabau yang memiliki falsafah dan kearifan lokal. Nilai adat istiadat Minangkabau yang turun-temurun di daerah tersebut masih nyata dan sangat kental seperti nilai kearifan lokal dalam pemanfaatan lahan dan sumber daya alam khususnya hutan. Falsafah yang dikenal dalam pengelolaan lahan di Nagari Serukam adalah nan bancah jadikan sawah, nan lereng jadikan para, yang artinya lahan yang dialiri air digarap untuk jadikan sawah, sedangkan lahan miring yang umumnya berupa hutan dijadikan kebun dan ladang. Mayoritas warga Serukam bekerja sebagai penebang kayu yang menjadi sumber pendapatan mereka. Memang pada awalnya hutan dimanfaatkan untuk menopang perekonomian masyarakat, tetapi hal tersebut dirasa kurang tepat karena masyarakat Serukam malah lebih cenderung mengeksploitasi hasil hutan tersebut. Salah satu organisasi bernama Komunitas Konservasi Indonesia Warsi atau KKI Warsi peduli terhadap masalah kerusakan hutan di Sumbar dan mencoba mengambil inisiatif untuk menanggulangi permasalahan penebangan liar tersebut. KKI Warsi merupakan lembaga non-pemerintah yang terbentuk pada tanggal 27 Desember 1991 yang tujuannya untuk merespon fakta pengelolaan sumber daya alam pada masa itu dan memberikan wadah pada masyarakat untuk andil dalam pembangunan berkelanjutan. Di sini, KKI Warsi merasa perlu adanya penanganan khusus terkait penebangan liar di Sumbar, melihat beberapa tahun terakhir, sangat banyak penebangan hutan yang dilakukan oleh komunitas lokal di hutan nagari. KKI Warsi kemudian dihubungkan oleh International Union for Conservation of Nature atau IUCN selaku donor mereka dan memutuskan untuk bekerjasama dengan Rainforest Connection atau RFCX selaku perusahaan yang memang menangani permasalahan penebangan liar. RFCX merupakan perusahaan startup asal San Francisco berbasis teknologi yang bertujuan untuk melindungi hutan dan satwa liar. KKI Warsi dibantu dengan RFCX berupaya untuk mencegah dan menjaga kawasan hutan yang masih hijau dengan upaya terobosan baru yang diharapkan dapat memantau keadaan hutan serta mencoba merangkul masyarakat adat agar dapat merubah pola pikir dan tradisi yang salah tentang lingkungan. Hal ini kemudian menarik untuk diteliti karena tantangan yang dihadapi oleh KKI Warsi dan RFCX dalam kasus penebangan liar di Nagari Serukam itu ialah komunitas lokal itu sendiri. Adapun pertanyaan penelitian yang hendak dijawab dalam penelitian ini ialah bagaimana upaya pencegahan penebangan liar di Nagari Serukam melalui kerjasama KKI Warsi dengan RFCX. Kemudian, tujuan penelitian ini ialah bertujuan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh NGO dalam hal ini kerjasama KKI Warsi dengan RFCX untuk mencegah penebangan liar di Nagari Serukam. Sedangkan manfaat penelitian, secara akademis, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan kepustakaan ilmu hubungan internasional, terutama di Universitas Andalas. Sedangkan secara praktis, penelitian ini dapat menambah pemahaman dan informasi tentang upaya kerjasama yang dilakukan oleh NGO lokal dengan institusi internasional dan bagaimana kerjasama tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal. Lanjut studi pustaka, ada 5 studi pustaka yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Pertama ditulis oleh Natasha Prividi Sarubinski, Christine Wulandari, Susni Herwanti, dan Indra Gumai Febriano, berjudul Peran Kelembagaan Nagari dalam Pengelolaan Hutan di Nagari Serukam, Kabupaten Solo, yang berisi tentang kelembagaan lokal yang membantu menjaga dan melestarikan hutan Nagari Serukam sesuai norma dan aturan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara turun-temurun.
Jurnal kedua ditulis oleh Kurniawan Basuki, Atayla Mursyid, Ahmad Kurnain, dan Suyanto, berjudul Analisis Faktor Penyebab dan Strategi Pencegahan Pembalakan Liar atau Illegal Logging di Kabupaten Tabalong, yang membahas faktor yang menyebabkan terjadinya illegal logging di Kabupaten Tabalong, serta bagaimana strategi untuk mencegahnya. Kemudian yang ketiga ditulis oleh R. Satyasri dan G. Vidya yang berjudul Securing Ecosystem by RFCX Cloud API, berisi tentang usaha RFCX untuk mengurangi pengundulan hutan dan pemanasan global menggunakan aplikasi koneksi hutan hujan. Kemudian jurnal keempat ditulis oleh Ferdinand Asmin, berjudul Pengelolaan Hutan Nagari di Sumatera Barat, Studi Kasus Areal Kelola Hutan Nagari di Jorong Simanjunga, Provinsi Sumatera Barat, yang menjelaskan mengenai pembentukan perilaku masyarakat Jorong Simanjunga yang lebih peduli terhadap kelestarian hutan dan tentang pentingnya keberadaan hutan bagi keberlangsungan hidup mereka yang didampingi oleh KKI Warsi. Kemudian jurnal terakhir diambil oleh penulis yang bernama Kartika Yustika Mandala Putri yang berjudul Diplomasi Greenpeace dalam Menekan Deforestasi Amazon, membahas tentang hutan Amazon di Brazil yang telah mengalami deforestasi akibat aktivitas pertanian yang kemudian untuk merespon isu tersebut, akhirnya Greenpeace membuat moratorium kedelai dan telah disepakati untuk memastikan bahwa produksi kedelai dan suplai mereka sudah ramah lingkungan. Kerangka konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu kerjasama internasional dan peran NGO menurut Lewis dan Kanji. Yang pertama yaitu kerjasama internasional. Kerjasama merupakan serangkaian hubungan yang tidak didasari oleh kekerasan atau paksaan dan dijalankan dalam suatu proses perundingan secara nyata. Tujuan dari kerjasama internasional yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, karena hubungan kerjasama internasional dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah di antara dua atau lebih negara. Kusnadi dalam bukunya menyebutkan ada beberapa faktor-faktor yang mendorong sehingga terjadinya suatu kerjasama internasional. Yang pertama, kemajuan dalam bidang teknologi. Kedua, kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara. Ketiga, perubahan sifat peperangan. Dan yang terakhir, adanya kesadaran dan keinginan untuk bernegosiasi. Dari keempat faktor yang mendorong adanya suatu kerjasama internasional, pihak KKI Warsi salah satunya melihat dari kemajuan dalam bidang teknologi yang dimiliki oleh RFCX dan memang dilandasi atas dasar untuk memudahkan dalam memecahkan masalah yang akan dihadapi, yang pada hal ini adalah pencegahan penebangan liar di Nagari Sirukam. Kemudian peran NGO. NGO menurut Tegen merupakan organisasi non-profit yang bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat yang partikular dengan memfokuskan kepada upaya advokasi atau operasional dalam bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Berdasarkan aktivitas utamanya, NGO dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu operasional dan advokasi. Yang dimaksud dengan operasional adalah NGO yang menyediakan barang dan jasa yang kritis bagi klien yang membutuhkan. Sementara advokasi adalah NGO bekerja sebagai representasi dari masyarakat yang tidak memiliki suara atau akses untuk mempromosikan kepentingan mereka. Dalam melakukan praktek advokasi, NGO menggunakan berbagai macam cara seperti lobby, mengadakan penelitian, mengadakan konferensi, memonitor, mengekspos tindakan aktor lain, mengadakan pengadilan publik, dan lain-lain. David Lewis dan Nazdin Kanji mengatakan bahwa NGO memiliki 3 rangkaian utama dari kegiatan yang NGO lakukan. Dan ini dapat didefinisikan sebagai 3 peran, yaitu sebagai pelaksana, katalis, dan mitra. Dari ketiga peran NGO tersebut, maka akan digunakanlah untuk mendeskripsikan upaya KKI Warsi dan RFCX dalam mencegah penebangan liar oleh komunitas lokal di Nagari Sirukam. Kemudian lanjut pada metodologi penelitian, pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Batasan penelitian ini yaitu dari tahun 2019 sampai 2021, di mana tahun 2019 merupakan awal dari kerjasama KKI Warsi dan RFCX. Unit analisisnya yaitu kerjasama KKI Warsi dan RFCX, sedangkan unit eksplanasinya ialah komunitas lokal di Nagari Sirukam. Level analisisnya berada pada tingkat negara. Kemudian, untuk teknik pengumpulan data diambil dari wawancara dan studi literatur, yaitu melalui web Warsi, web RFCX, artikel jurnal, dan lain-lain. Lalu teknik analisis data diawali dengan mengumpulkan data yang diperlukan, seperti pada penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data terkait apa saja yang dilakukan KKI Warsi dan RFCX di Nagari Sirukam, guna mencegah penebangan liar oleh komunitas lokal. Kemudian menganalisisnya menggunakan konsep kerjasama internasional dan peran NGO untuk menjelaskan upaya dari kerjasama yang dilakukan KKI Warsi dan RFCX dalam mencegah penebangan liar oleh komunitas lokal di Nagari Sirukam. Untuk sistematika penulisan, bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 masalah penebangan hutan liar di Nagari Sirukam, bab 3 kerjasama KKI Warsi dan RFCX, lalu bab 4 analisis kerjasama KKI Warsi dan RFCX dalam mencegah penebangan liar di Nagari Sirukam, dan bab 5 yaitu penutup.
Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.